Livia pasti akan mencoba untuk membuat perubahan positif dalam hidupnya sekarang dan masa depan. Ketika dia menyapu potongan popcorn ke tempat sampah, teleponnya mati. Melihat kontak itu, dia mengerutkan kening. Ibunya memanggilnya dan wanita itu hanya melakukannya ketika dia menginginkan sesuatu darinya. Sudah beberapa bulan sejak mereka terakhir berbicara dan saat itulah ibunya mencoba menyiramkan air panas mendidih ke wajah Livia. Dia dengan cepat menghindari serangan itu, atau wajahnya akan terluka permanen. Ibunya tidak pernah menyukainya dan setelah apa yang terjadi dengan Theo Bramantio, kebencian itu terlihat jelas. Livia ragu-ragu untuk mengangkat panggilan itu, tetapi pada dering terakhir, dia mengangkatnya. Begitu dia melakukannya, suara ibunya terdengar dari telepon. "Kenapa kamu lama sekali mengangkatnya? Apakah kamu mencoba untuk tidak menghormati ibumu?" Wanita itu memekik melalui telepon, suaranya semakin keras. Livia menjauhkan telepon dari telinganya. Neren Wijaya mengoceh dan berteriak tentang keraguan Livia untuk mengangkat telepon dan membuatnya menunggu lebih lama dari yang dibutuhkan. Setelah beberapa menit dihina tanpa henti, Livia tidak tahan lagi. "Ibu tersayang, tolonglah pada intinya saja. Kamu bocah, iya, aku memalukan, dan kamu berharap kamu tidak melahirkanku 23 tahun yang lalu. Kami sudah menetapkan itu." Livia sudah mengingat penghinaan ibunya. Setiap penusukan brutal terhadap realitas diberikan oleh ibunya. Wanita itu kejam dan tidak menunjukkan cinta untuk putri sulungnya. Sebaliknya, dia memusatkan semua perhatian dan cintanya pada putri bungsunya yang berharga, bintang sempurna dari keluarga Rahman. "Ulang tahun adik perempuanmu akan datang. Datanglah, muncullah setidaknya di jamuan makan." Neren Wijaya menggertak. Sebanyak dia membenci putri sulungnya dengan setiap inci jiwanya, Livia pasti sangat berguna. Dia bisa mendapatkan dukungan mengerikan dari keluarga Rahman, raja perusahaan Rahman Group dan pria dengan saham tertinggi di perusahaan. Neren benci mengakuinya, tapi bocah ini pintar. Memupuk hubungan yang baik dengan kakeknya pada usia 4 tahun, dia memiliki tempat yang sangat aman di hatinya yang dingin. "Apakah kamu yakin ingin aku di sana? Aku bisa mentransfer panggilan ini ke kakek karena itu adalah rencana utamamu." Livia bersenandung, dengan acuh memeriksa kukunya. Neren hampir kehilangan ketenangannya. Tentu saja, tujuan sebenarnya mengundang Livia adalah untuk memancing Mulia Rahman keluar. Memiliki seorang pria agung, berpengaruh, dan kuat yang muncul di hari ulang tahun putri bungsunya akan membawa manfaat tanpa akhir yang tidak dapat diperoleh dengan uang. Dari kelima cucunya, Livia adalah favorit Mulia Rahman. Neren Wijaya tidak tahu bagaimana Livia bisa menjilat dan memujanya, tapi dia melakukannya dengan mudah. Jika bukan karena dukungannya yang kuat, dia tidak akan pernah menghubungi Livia. "Kamu anak nakal, jangan bertindak begitu angkuh dan manja. Aku membesarkanmu selama 23 tahun dengan darah, keringat dan air mataku sendiri." Neren membanting tangannya yang terawat ke meja kaca di sampingnya. "Ibu, tolong. Ibu hanya menggendongku sekali saat masih bayi dan menyerahkanku ke pengasuh yang berbeda sampai aku bisa berjalan. Dan ketika aku melakukannya, ibu menemukan pengasuh lain untukku." Livia memutar matanya pada cerita melankolis Neren. Bukan rumor bahwa Neren tidak mencintai putri sulungnya. Livia lahir ketika hubungan Neren Wijaya dengan Berry Rahman sangat sulit. Keduanya enggan menikah satu sama lain. Setelah tekanan berat dari para tetua untuk memiliki anak, Neren terpaksa tidur dengannya. Bagi Neren, seorang wanita yang terbiasa dengan segala sesuatunya, malam itu adalah siksaan brutal. Tidak hanya dia menanggalkan pakaiannya, tetapi juga martabatnya. Ketika Livia dikandung, dia sangat marah. Setelah semua siksaan itu,
dia harus mencoba lagi. Para tetua menginginkan seorang putra, seseorang untuk mewariskan kekayaan keluarga juga. Namun, pola pikir itu berubah pada saat lahir. Hubungan berbatu antara Neren dan suaminya Barry Rahman hilang. Dia lahir dari malam cinta dan seks konsensual. Beraninya kamu menunjukkan sikap terhadap ibumu? Aku mungkin tidak membesarkanmu, tapi aku menggendongmu di perutku selama 9 bulan yang penuh permusuhan di mana aku tidak bisa minum anggur kesayanganku. Aku mendorong kepala besarmu keluar dariku, berteriak dan menangis. Tunjukkan rasa hormat. Neren telah mencapai ambang kesabarannya. Terkadang dia bertanya-tanya di mana dia salah dengan anak sulungnya. Neren begitu dibutakan oleh hayalan sehingga melemparkan pengasuh dan uang ke Livia akan menyelesaikan semua masalahnya. Ketika Livia masih kecil, yang dia inginkan hanyalah cinta dan perhatian ibunya. Dia tidak menerima apa-apa selain tatapan tajam dan kata-kata dengki. Tumbuh dewasa, dia diajari bahwa dia tidak akan pernah dicintai oleh ibunya. Ulang tahun Leonie 2 minggu dari sekarang. Ibu berharap kamu ada di sana. Neren menyadari betapa pendiamnya Livia. Anak ini akhirnya memiliki beberapa indera yang berbicara padanya. Setelah beberapa detik kesunyian yang canggung, Neren merasakan pembuluh darah keluar. Apakah dia bahkan mendengarkan? Apa kamu mendengar saya? Ya, Ibu. Aku mendengarmu. Livia menghela nafas. Sebaiknya kau datang ke perjamuan. Jika tidak, ayahmu dan aku akan muncul di rumahmu. Jika aku harus menyeretmu ke sana dengan menendang dan berteriak, aku akan melakukannya. Neren mendidih, hampir melemparkan segelas anggur di tangannya. Sedikit yang Neren tahu, Livia sudah lama pindah dari rumah yang dibawa oleh orang tuanya. Lagi pula, kamu tahu betapa Leonie mencintaimu, dan begitu saja, Livia menutup telepon. Leonie Rahman mencintai Livia Rahman? Itu pasti lelucon abad ini. Leonie tidak akan mencintai kakak perempuannya bahkan jika hidupnya bergantung padanya. Terlahir sebagai seorang ahli piano dengan ratusan penghargaan berjajar di rak bukunya, dia sudah menjadi putri yang paling dicintai. Dia hanya peduli tentang hubungan jika ada manfaat memilikinya. Ketika dia menemukan kakak perempuannya telah jatuh dari kasih karunia Brahmantio, Leonie dengan cepat mengabaikan Livia. Jika kamu pergi ke perjamuan, kamu membutuhkan pasangan yang cocok yang akan mengeluarkan Brahmantio yang bodoh dari mimpinya. Livia melompat, hampir menjatuhkan teleponnya ketika dia mendengar suara tekad Ruby Tan berbalik. Dia terkejut melihatnya bangun. Duduk dengan setengah selimut di pundaknya, Ruby menguap dengan lelah. Semoga beruntung menemukan pria seperti itu. Theo Brahmantio adalah salah satu pria terkaya di negara ini. Menghela nafas, melemparkan ponselnya ke sofa. Maaf membangunkanmu, apakah percakapanku sekeras itu? Livia mencoba mengubah topik. Dia mengambil sapunya dan kembali menyapu lantai. Tidak, aku hanya penidur yang sangat ringan. Lagi pula, siapa yang bisa tidur ketika mereka mendengar suara sengau Nyonya Neren? Ruby Tan mencibir. Livia pun menertawakan temannya, dia senang memiliki seseorang di sisinya. Ruby Tan menatap Livia Rahman yang menyapu lantai. Itu adalah pemandangan yang menenangkan yang membuatnya tampak seperti ibu rumah tangga yang lembut. Dia tidak terlihat seperti wanita 2 tahun yang lalu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.